Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Sudiatmoko, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari instansi pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Baiklah, saya di sini akan mereview pelajaran tentang etika publik. Nah, etika itu adalah suatu yang baik, buruk, benar atau salah. Jadi yang harus dilakukan dan bagaimana untuk melakukan yang baik atau benar. Jadi disimpulkan bahwa etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Nah, di dalam etika publik kita mengenal yang namanya adalah kode etik. Jadi kode etik ini adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus yang sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, di dalam Undang-Undang ASN yaitu nomor 5 tahun 2014 disebutkan ada 15 dasar nilai-nilai etika publik. Itu disebutkan dalam pasal 4. Yang pertama adalah memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pemerintahan yang sah. Kemudian yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional. Yang kelima, membuat kebijakan berdasarkan keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Selanjutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Lalu, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, berhasil guna dan santun. Lalu mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Lalu untuk kode etik disebutkan di Undang-Undang ASN yaitu PP nomor 5 tahun 2014 ada 12 kode etik dan kode perilaku. Yang pertama adalah melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi. Kemudian melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Kemudian melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan. Lalu melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab. Lalu menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas. Kemudian memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan ke pihak lain. Ini bisa dengan contoh seperti menjelaskan kebijakan-kebijakan kepada publik tentang peraturan yang ada. Kemudian tidak menyalahkan informasi negara. Kemudian memegang teguh nilai-nilai dasar ASN dan melaksanakan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dalam disiplin pegawai ASN. Dan di sini fokus utama dalam etika publik adalah pelayanan publik yang berkualitas. Kemudian dapat menjadi modal dalam menjembatani antara norma dan tindakan. Nah, bentuk-bentuk kode etik itu seperti menaati kaidah atau peraturan sebagai seorang pembuat keputusan, kemudian menerapkan nilai-nilai kejujuran, hemat, tanggung jawab, dan perilaku yang baik. Nah, setiap PNS harus menghindari konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Karena apa? Karena konflik kepentingan akan mengakibatkan yang pertama adalah penyalahgunaan kekuasaan, lalu peningkatan kesejahteraan rakyat akan terabaikan, dan pengarahan sumber daya yang kurang optimal.
Nah, beberapa tindakan yang mengarah kepada kepentingan politik seperti menerima hadiah dari pihak swasta, kemudian membocorkan informasi negara, lalu ikut serta dalam partai politik. Mungkin sekian review tentang pelajaran etika publik. Kritik dan saran yang membangun dapat berguna bagi saya di masa depan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.